Namanya. Halo Kak, aku sudah pacaran dengan pasanganku lebih dari 6 tahun, tapi sekarang rasanya sudah mulai stuck. Boleh kasih gambaran simple nggak sih, kenapa kira-kira fase ini ada di aku sekarang? Interesting. Jadi karena ini pertanyaannya general, aku mau kasih kesalahan umum yang sering teman-teman rasakan gitu. Ketika gue udah pacaran lama, tapi kok gue gini-gini aja. Di dalam sebuah hubungan itu ada dua aspek besar yang sebenarnya perlu diseimbangkan agar relationship itu berjalan dengan lancar dan sehat. Poin yang pertama yang bikin orang mau pacaran adalah the romantic side of a person, which is dikasih bunga, bikin hati berbunga-bunga, terus kemudian pakai love language apalagi, dipijitin atau misalnya di physical touch, right? So those love language, bahasa kasih itu adalah yang membuat kita tuh sparking inside. Itu yang menggali romansa di dalam diri kita. Tapi jangan lupa bahwa hidup kan tidak selamanya enak-enak aja, pleasurable aja, tapi ada mundane life atau ada hal-hal lain yang memang perlu kita manage dalam keseharian. And that takes friendship. Nah, maka di dalam sebuah romantic relationship yang jangan dilupakan adalah tanya dulu ke diri sendiri, apakah kita nih selama ini menjalankan relationship hanya berdasarkan romansa or romantic, or kita juga udah punya friendship di dalam hubungan kita sendiri. Nah, hubungan yang baik dan sehat dan terus level up itu dimulai dengan pertemanan yang sehat antara kita dan pasangan. Jadi pasangan itu bukan hanya menjadi partner romansa atau partner dalam menikmati kehidupan, tapi juga bisa menjadi teman yang bisa saling menemani dalam the lowest point in life. Jadi kalau dari pengalamanku sendiri gitu ya, kalau kita ngomongin romantic dalam sebuah sisi romantic atau romansa dalam relationship, itu adalah misalnya Yasser itu love language-nya, aku pakai contoh diriku sendiri ya. Yasser love language-nya itu adalah act of service. Jadi sedangkan aku tuh punya tendensi untuk minta word of affirmation. Jadi aku sering bilang, sayang, aku oke gak sih tadi performance-nya? Atau sayang, gimana aku tadi ngomongnya? Bagus gak? Aku minta dipuji atau minta divalidasi. Tapi kalau Yasser, dia bukan orang yang suka memuji atau memvalidasi. Dia orangnya adalah act of service, yaitu bagaimana memastikan misalnya podcast ini berjalan dengan lancar. That's why kadang-kadang kita suka berantem ya adalah aku merasa aku pengen dicintai dengan cara kasih tau gue dong, gue perform bagus gak sih? Sedangkan dia bilangnya kayak no, everything was fine. Kayak gak ada ekspresi emosinya. Jadi gue ngerasa kayak nih sisi romansanya gak tersambut nih gitu. Nah kalau misalnya kita udah tahu seperti itu, aku udah tahu nih, oh sisi romansa kita ternyata ada yang berbeda. Friendship itu bisa jadi penyeimbangnya, bahwa sebagai seorang teman, aku tidak akan menuntut dia untuk selalu ngikutin apa yang aku pengenin. Tapi aku lihat, oke, gue ingat lagi bahasa kasihnya Yasser tuh apa sih? Oh, he's a very act of service person. Terus gue ingat lagi, apa aja sih hal-hal yang udah dia lakuin sebelum podcast ini. Misalnya dia tadi aku minta pijitin, dia mau pijitin aku. Aku lihat. Iya kan? Terus abis itu dia bukain aku minum. Terus kemudian dia bantuin mikirin, oh nanti ini poin ini aja nih yang dikeluarin. Itu adalah bahasa kasihnya dia. So sometimes mungkin I don't feel spark in it, karena bahasa kasih gue word of affirmation kan. Tapi dari act of service-nya dia, aku ngerasa bahwa dia supportive with me. Dan friendship itu adalah poin yang bisa bikin kita tadi berkembang ke arah yang sama atau enggak gitu. Apakah kita bisa sama-sama berkonflik bareng atau enggak? Kadang kalau kita ngelihatnya pasangan gitu ya, kita seringkali nyalah-nyalahin pasangan, padahal kita lupa bahwa yang lagi gue salah-salahin ini adalah orang yang gue cintain. Kalau kita mau menjadi partner yang lebih baik, maka kita juga harus bisa empati, bukan hanya sebagai pasangan tapi sebagai teman. I know what you've been through gitu, tapi lu juga udah berkembang kok dari yang sebelumnya kayak gimana, sekarang kayak gimana. So akhirnya aku lebih appreciate more dari apa yang dilakukan sama pasanganku. So kalau tadi teman-teman lagi ngerasa stuck on the relationship, coba dicek and balance. Apakah relationship kamu selama ini hanya berdasarkan romansa atau romantik dan akhirnya bosan gitu kan karena sisi friendship yang gak dikembangin, atau kamu misalnya terlalu friendship banget gitu yang akhirnya
banyak orang sebut sekarang platonic relationship Yep. gitu kan, akhirnya nggak ada romansa-romansanya, and that's why kita perlu nyeimbangin keduanya, bahwa romansa itu simpelnya bagian yang pleasurable-nya, tapi friendship itu adalah bagian yang justru being gentle, management on a daily life gitu, on the mundane life, bagaimana kita bisa support one another. Dan sebagai friendship kita juga bisa melihat relationship itu sebagai ruang untuk bermain. Bukan cuma gue harus mengakomodir kemauan dan kebutuhan dia doang, tapi kita bisa bermain. Bermain apa? Mencari batasan, bikin rules, bikin habit yang emang sesuai dengan kita pengenin. Nentuin abis ini kita mau liburan kemana, nentuin abis ini kita mau berkembang jadi orangnya kayak gimana. So that's play. Nah, playfulness itu yang sebenarnya bisa ada tuh di friendship, kalau friendship itu ada di romantic relationship. Jadi kalau mau membuat hubungan bertahan lama dan juga mungkin lebih satisfy gitu ya, John Gottman, seorang psikolog relationship di Amerika, dia mention kita harus punya sense of friendship karena itu akan memperbesar persentase satisfaction kita atau kepuasan kita